dan dia juga bahkan dituduh pernah berkencan dengan salah satu member dari BTS yaitu Jin. Label itu tidak mendapatkan perlakuan yang sama seperti apa yang diterima oleh Brave Girls. Kenapa sih netizen Korea berpendapat seperti itu? Yeolhee tengah hamil. Netizen Korea yang kayak shock juga sih. Hey yo, what's up guys? I'm Yusuf Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang enggak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Nah, untuk hari ini kita itu akan membahas tentang konspirasi sisi kelam dari Label. Jadi kemarin udah banyak banget yang request dan maaf ya, aku baru bisa bahas sekarang. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam tentang Label, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Label adalah girl group dengan 6 orang member. Mereka adalah Yoojong, Soyeon, ZN, Hain, Solbin, dan juga Yeolhee. Mereka debut perdana pada tanggal 28 Agustus 2014 dengan merilis album bertajuk Petit Macaron dengan lagu utama Bad Effect. Nah, lagu utama tersebut juga ditulis oleh So Ji-eum, yang mana So Ji-eum ini dikenal dengan lagu-lagu populernya mulai dari lagu FX yang Electric Shock serta Twinkle milik Tae Tissot dan disusun oleh Jung Jae-hyuk. Di tahun berikutnya, Label kembali merilis album dengan konsep yang lebih matang, dengan konsep bertemakan pesta tidur di album Sugar pada 14 Agustus. Comeback mereka pun berlanjut pada tanggal 6 Desember dengan merilis album berjudul Allow Allow. Dan cinggu, kalian tau nggak, Label ini itu menjadi salah satu girl group atau grup dari K-pop yang mana mereka ini kayak melakukan penggalangan dana gitu di crowdfunding Mixstar. Jadi pada waktu itu mereka meminta para penggemar, yuk kita galang dana supaya kita dapat membuat musik video. Dan pada akhirnya dari penggalangan dana tersebut terkumpullah jumlah yang menurut aku besar banget ya, 27.000 US dollar. Jadi dengan dana itu mereka pun ngebuat musik video untuk Journey to Atlantis. Yang mana nih guys, lagu Journey to Atlantis kan sekarang lagi naik-naiknya nih. Dan cinggu, pada akhirnya ada 3 member dari Label yang berpartisipasi dalam acara Survival. Nah, 3 member itu adalah ZN, Yoojong, dan Hain yang mengikuti acara Survival milik KBS yang bernama The Unit pada tahun 2017. Dan di akhir kompetisi, ZN berhasil menduduki posisi ke-8 nih guys, dan akhirnya terpilih sebagai salah satu member dari girl group sementara Unity. Dia pun tidak ikut dalam comeback Label di album Begin With The End karena jadwal yang bentrok. Lalu pada tanggal 3 November 2017 ada kabar yang tak mengenakan datangnya dari Yeolhee. Jadi pada saat itu agensi dari Label Global Age Media mengumumkan bahwa Yeolhee hengkang dari girl group yang sudah membesarkan namanya dikarenakan penyakit anoreksia yang diidapnya. Wait, cinggo, sebelum kita lebih lanjut untuk membahas tentang yang lainnya, di sini kita akan ngebahas dulu tentang salah satu membernya yang out yang tadi, yaitu Yeolhee. Nah, seperti yang udah aku bacakan tadi ya, Yeolhee ini keluar dikarenakan penyakitnya. Tapi kalian tahu nggak guys, ternyata Yeolhee itu dikabarkan hamil gitu nih guys. Tapi tenang aja kok, dia itu hamil setelah dia itu keluar dari Label. Jadi kayak gini guys ceritanya. Nah, Yeolhee itu katanya ya berpacaran dengan salah satu member dari FT Island. Member yang aku maksudkan adalah Minhwan. Nah, mereka itu mengumumkan bahwa mereka itu dating di tahun 2017, tepatnya pada bulan September. Sedangkan si Yeolhee kan keluar pada November ya. Nah, setelah itu di bulan Januari tahun 2018, Yeolhee ini itu bersama dengan Minhwan itu kayak mengumumkan akan segera melangsungkan pernikahannya. Tapi kita juga tidak diberitahu tepatnya pada bulan kapan. Lalu di bulan Mei barulah mereka di sini menjelaskan tentang bulan kapan mereka menikah. Dan bulan mereka menikah adalah di bulan Oktober 2018. Dan di saat itu juga atau di bulan Mei, si Minhwan ini kayak mengumumkan bahwa Yeolhee tengah hamil. Jadi kondisi dari Yeolhee yang tengah hamil itu ngebuat banyak sekali dari netizen Korea yang kayak shock juga sih. Dan banyak dari mereka yang mengkritik pasangan tersebut. Kenapa mereka mengkritik? Karena gini guys, mereka itu menganggap bahwa kayak hamil di luar nikah itu sesuatu hal yang kurang baik gitu loh. Sama lah kayak kita ya. Meskipun kalian mungkin ngelihat bahwa oh Korea kayak lebih bebas daripada kita gitu. Lihat aja dari filmnya, mereka ada yang tinggal bersama dan sebagainya. Tapi ternyata guys, mereka itu masih kayak kurang bisa menerima gitu loh. Ada yang hamil di luar nikah kayak gitu. Dan bahkan nih guys ya, apalagi si Yeolhee itu kan kayak idol K-pop ya. Si Minhwan juga sama-sama idol K-pop. Jadi dikarenakan mereka idol, mereka ngelihat bahwa ini adalah sesuatu hal yang tidak baik gitu. Sehingga hal inilah yang ngebuat mereka
mereka pada saat itu mendapat banyak sekali kritikan. Nggak hanya Yeolhee saja sama Minhwan yang dikritik, tapi Laebum juga dikritik gitu guys. Karena mereka dianggap sebagai membernya itu hamil di luar nikah. Padahal waktu itu si Yeolhee kan udah out dari si Laebum. Dan Cinggu, kalau kita berbicara mengenai hubungan dating-datingan ya, ada juga salah satu member dari Laebum yang pernah mendapatkan kritik keras dan dia juga bahkan dituduh pernah berkencan dengan salah satu member dari BTS yaitu Jin. Nah, member yang aku maksudkan di sini adalah si Solbin. Sebelum dia ini dituduh berkencan dengan si Jin, dia itu pernah dikritik habis-habisan banget oleh para netizen. Karena apa? Karena dia itu dianggap tidak sopan sama Jin. Jadi waktu itu dia kayak memanggil si Jin ini, ya Kim Sok Jin. 많은 생각들이 났어. 마감이 교차했구만. 고마워요. 더 좋은 무대 많이 다 어차피 우리 또 컴백할 거니까. 그치? 그럼. 고생 많았다. 아소리 고생 많았다. 안녕. 어머. 안녕. 안녕. 감사합니다. 아소리 맛봐 안녕. 가버렸네. 잘게. 안녕. 가. 안녕. Karena Cinggu, si Solbin itu kedapatan menggunakan bahasa informal kepada Jin, yang mana Jin ini kan lebih tua darinya ya. Jadi dia itu diharapkan dapat menggunakan bahasa yang formal. Apalagi Jin ini juga merupakan Sunbae gitu dari si Solbin. Jadi dia itu harusnya menggunakan bahasa yang formal. Nah, pada saat itu dikarenakan dia itu kedapatan menggunakan bahasa yang informal, banyak sekali yang mengkritiknya habis-habisan. Gila banget sih. Dan gak hanya itu saja, bahkan nih guys, si Solbin ini itu juga dicurigai berkencan dengan si Jin. Tahu nggak alasannya kenapa? Alasannya konyol banget sih. Sumpah ini konyol banget alasannya, tau nggak? Jadi Cinggu, ada sebuah postingan di situs komunitas online yang menyoroti foto BTS dan Laebum yang diambil di waiting room acara Music M Countdown. Nah, saat diperhatikan sekilas memang nggak ada yang aneh sih dari foto tersebut. Namun, netizen di sini menyoroti pose yang dilakukan oleh Jin dan Solbin. Nah, dalam kedua foto, mereka menunjukkan pose yang persis sama, yaitu membentuk huruf P dengan telunjuk ibu jari mereka. Tak pelak, kali ini pun membuat netizen bertanya-tanya, apakah Jin dan Solbin pacaran? Apalagi sebelumnya tak sedikit pula yang beranggapan kalau sikap Solbin yang menggunakan bahasa informal saat memanggil Jin menandakan kalau keduanya memang dekat. Karena Cinggu gini ya, di Korea itu kalau mereka menggunakan bahasa yang informal kepada orang yang lebih tua dari mereka, biasanya mereka emang deket gitu. Serius kayak gitu. Aku kan udah nonton nih drama-drama Korea. Jadi biasanya kalau mereka emang deket ya, pasti mereka itu menggunakan bahasa informal gitu. Kalau mereka menggunakan bahasa formal satu sama lain, berarti mereka itu kurang deket gitu. Karena apa gitu? Kalau mereka menggunakan bahasa informal nih ya, pada saat mereka padahal udah deket, udah temenan lama, itu kayak kesannya canggung banget. Nah, beda nih kalau mereka emang deket ya, biasanya mereka langsung belak-belakan sih pakai bahasa yang informal. Tapi bukan berarti kalau mereka itu deket, mereka itu dapat kita katakan pacaran gitu. Karena kan banyak nih jenis-jenis kedekatan orang gitu. Ada yang teman, ada yang teman tapi mesra, ada yang teman tapi wow. Kan beda-beda nih guys, banyak sekali tipe-tipenya. Bener nggak? Tapi intinya adalah teori dari penggemar ini menurut aku kayak konyol banget sih ya. Cuma gara-gara pose yang sama, mereka itu disebutkan berkencan. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Apakah kalian setuju dengan pendapat dari netizen Korea sana? Langsung aja sampaikan opini kalian di kolom komentar. Dan Cinggu, selain tentang dating-datingan, Laebum ini juga pernah dituduh loh kayak menggunakan sajegi. Udah pada tahu nggak sih sajegi itu seperti apa? Jadi sajegi ini itu merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh para musisi supaya mereka itu dapat merangkak naik gitu loh guys di tangga lagu music. Nah, caranya pun itu bermacam-macam ya. Ada pembelian album dalam jumlah yang besar. Ada juga yang kayak menggunakan situs streaming online kayak gitu. Biasanya situs streaming ini kayak disewa gitu sih. Ada jasa seperti itu. Jadi mereka biasanya akan menggunakan banyak sekali perangkatnya itu nggak cuma satu, tapi perangkatnya bisa ratusan di sebuah ruangan. Nanti ya mereka tinggal nyewa aja gitu jasa tersebut. Nanti mereka akan terus muter-muter lagunya non-stop 24 jam kayak gitu. Dan biasanya ya biaya untuk melakukan sajegi itu nggak murah loh guys, biayanya mahal. Bayangin untuk beli album dalam jumlah besar itu kan harus ngeluarin dana yang bener-bener gede banget kan. Dan nggak hanya itu saja, kalau kalian menyewa situs streaming kayak gitu kan itu juga ngeluarin dana yang nggak sedikit, banyak banget loh. Dan khusus untuk Laebum, pada tanggal 28 April, nah girl group ini itu telah ngebawa pulang trofi kemenangan mereka yang pertama kali di Music Bank. Nah, lagu comeback mereka yang Hui Hui itu mengalahkan lagu IU Can't Love You Anymore. Namun, alih-alih mendapatkan selamat, mereka malah disambut dengan kemarahan netizen karena dituduh melakukan yang namanya sajegi.
Nah, melihat kemenangan dari Label, mereka itu bingung nih guys dan mengkritik Label nih. Ketika Label itu menang atas IU, seorang penyanyi veteran dengan lebih dari 400 poin. Meskipun ini tampak aneh, penting ya untuk dicatat bahwa Music Bank memiliki sistem peringkat yang berbeda dari acara musik lainnya. Kemenangan Label dimungkinkan terutama karena skor siaran mereka yang sebesar 2086 bersama dengan penjualan album mereka yang tinggi sebesar 2334. IU tidak punya dikarenakan Can't Love You Anymore itu merupakan lagu pra-rilis. Nah, validitas yang dipertanyakan menjelaskan dengan tepat mengapa begitu banyak angka yang terangkat. Namun, banyak penggemar dari Label dengan cepat membela bahwa sangat tidak mungkin bagi girl group tersebut untuk melakukan yang namanya sajegi dikarenakan ketidakstabilan mereka. Bayangin ya guys, agensinya aja yaitu Global Age Media itu merupakan agensi patungan loh guys dari perusahaan NH Media dan juga Nega Network. Dan gak hanya perusahaan patungan, mereka ini bahkan menggalang dana loh guys untuk ngebuat music video. Jadi banyak sekali dari para penggemar yang menyangkal pada saat itu karena apa gitu, karena uang mereka aja tidak stabil. Mereka bahkan dibantu oleh para penggemar untuk melakukan yang namanya penggalangan dana sehingga dapat membuat music video. Nah, terus untuk sajegi gimana? Apakah mereka dapat melakukan sajegi dengan ketidakstabilan uang mereka? Dan pada tanggal 2 Mei, Global Age Media merilis pernyataan resmi yang menjelaskan bahwa inflasi dalam penjualan album disebabkan oleh dukungan mereka dengan waralaba Sinchon. Jadi ada sebuah restoran makanan jalanan. Nah, pengiklanan telah membeli album melalui distributor untuk acara promosi di lokasi Korea Selatan dan juga luar negeri. Setiap album juga dilengkapi dengan sertifikat hadiah 2.500 won untuk outlet. Masuk akal jika dorongan tersebut juga didukung oleh Sinchon. Tetapi, berapa banyak album yang mereka beli ya yang menyebabkan penjualan melonjak secara tiba-tiba? Dan Cinggu beberapa hari setelah comeback, label ini udah menduduki peringkat teratas di peringkat album fisik nasional Gaon Chart. Dan di akhir minggu pertama promosi mereka, Di Hanteo mengungkapkan bahwa mereka telah menjual total 28.296 album. Tentu saja, label ini harus mendapatkan pujian yang banyak dikarenakan popularitas dari label itu terus berkembang dengan pesat, didorong oleh berbagai penampilan variety show mereka dan juga dengan hadirnya Solbin sebagai pembawa acara di Music Bank. Dan guys, untuk label sendiri itu terakhir comeback di tahun 2019, lama banget ya. Jadi pada tahun 2019 mereka itu telah ngerilis album. Nama albumnya adalah Two of Us dan isi dari album tersebut adalah 10 lagu dan lagu utamanya itu berjudul Firework. Dan Cinggu di tahun 2021 ini nama dari label kembali terangkat karena salah satu lagu mereka yaitu Journey to Atlantis kembali naik di tanggal lagu music. Dan dikarenakan lagu mereka kan udah naik nih di tanggal lagu music ya, mereka itu juga melakukan yang namanya promosi nih guys di program musik. Kemarin udah tampil kok di beberapa program musik dan aku juga udah lihat penampilan mereka makin wow dan juga makin wow. Dan berbicara mengenai label, mereka ini sebenarnya berkualitas banget tuh guys. Visual mereka cantik-cantik semua kok. Dan kalian tahu nggak guys, tubuh dari membernya kan bener-bener bagus dan juga ideal. Kalian tahu nggak, demi mendapatkan tubuh seperti itu, mereka bahkan kayak diet karbohidrat. Kalau karbohidrat mereka diet, berarti mereka itu tidak makan nasi, tidak makan roti. Intinya gitu deh. Apapun yang berhubungan dengan karbohidrat mereka itu tidak makan. Bisa nggak sih kalian seperti itu? Aku sih thank you next ya, nggak akan bisa kayaknya. Karena kita di Indonesia itu jarang banget bisa hidup tanpa adanya nasi, bener nggak? Kalau kita nggak makan nasi, ya Allah, I don't know what happened with me. Kayaknya besok-besok langsung dibawa ke rumah sakit deh. Dan Cinggu, meskipun lagu dari label yang Journey to Atlantis itu kan naik banget nih ya di program musik, tapi banyak sekali dari netizen Korea yang berpendapat bahwa label itu tidak mendapatkan perlakuan yang sama seperti apa yang diterima oleh Brave Girls. Nah, seperti yang kalian tahu, Brave Girls kan juga baru-baru naik nih dikarenakan salah satu lagu mereka yang Rollin' Rollin' Rollin', Rollin' Rollin' Rollin'. Nah, dikarenakan lagu itu kan mereka juga berpromosi nih di program musik dan bahkan saat mereka berpromosi, mereka itu mendapatkan trofi kemenangan loh guys. Wow, gila, deba banget kan? Kenapa sih netizen Korea berpendapat seperti itu? Katanya sih ada beberapa alasan. Salah satunya adalah dikarenakan kasus Sajegi pada waktu itu. Meskipun udah diklarifikasi sama agensi bahwa itu juga dikarenakan adanya kerjasama dengan Sinchon, restoran makanan kayak gitu, banyak yang kayak belum menerima gitu loh guys, serius. Sampai sekarang kasus-kasus itu masih tetap dibawa dan juga dibawa. Cukup miris juga sih melihatnya, karena menurut aku lagu Journey to Atlantis deserve banget loh untuk mendapatkan perhatian yang lebih juga dari netizen, karena lagunya juga bagus gitu. Faktor lain adalah ketika Rollin mulai menyapu chart music, label dari label itu terus mencoba untuk mempromosikan label bersama dengan Brave Girls yang oleh netizen disebut sebagai taktik 1+1. Keduanya sangat mirip karena keduanya juga sering tampil dalam pertunjukan militer, dan Journey to Atlantis adalah lagu yang sangat disukai di luar negeri. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya tentang label? Langsung aja komen di kolom komentar.
Oke Cinggu, tadi kita sudah ngebahas banyak sekali tentang Labem ya. Mulai dari apa sih sisi kelam dari mereka dan juga bagaimana perjalanan dari mereka. Perjalanan dari Labem itu benar-benar sangat sulit banget. Banyak sekali hal-hal yang telah mereka lewati. Ya semoga saja perjuangan mereka dapat membuahkan hasil suatu saat nanti. Oke Cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.